Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyirat rahimakumullah, asrah lakum jami'an anil maddah. Ikhtisab lughah. Bil makna masalah dalam pemerolehan bahasa. Nahnu min firqu sittah. Ana Fitreni Hamna wa Amira Nafisa, thumma Eli Yulia Sari, wa Dinda Pratiwi, wa Ernest Monica, wa Asril Astika Chandra, thumma Muhammad Bagas Dinata. Dosen pembimbing Al-Mukarramah Al-Mahbubah Al-Ustazah Fitri Hidayati MPD. Fi qismin ta'lim lughatil Arabiyyah Thalithah fil Jami'ah Islamiyah wal Hukumiyah Raden Fata Palembang. Thayyib. Masalah dalam pemerolehan bahasa atau ikhtisab lughah. Di sini pembahasannya ada 3. Yang pertama, pembahasan tentang pemerolehan bahasa. Apa itu pemerolehan bahasa? Dan yang kedua, hipotesis pemerolehan bahasa. Ada hipotesis morfologi dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemerolehan dalam tutur bahasa. Oke, yang pertama, pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Dalam pemerolehan bahasa terdapat 2 proses. Yang pertama apa? Yang pertama proses kompetensi dan yang kedua proses performansi. Apa itu kompetensi? Kompetensi ialah proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari, tanpa dipelajari secara tidak disadari. Dan selanjutnya proses performansi. Nah, kalau ini terdiri dari dua buah proses, yaitu yang pertama pemahaman dan yang kedua proses penghasilan. Penghasilan apa? Penghasilan bunyi bahasa atau kalimat-kalimat. Baik, syukran katsiran ala ihtimam. Nastamir sahibi Amira Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Hamna. Hipotesis pemerolehan bahasa. Hipotesis nurani. Hipotesis nurani terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hipotesis tabula rasa. Yang kedua, hipotesis kemestaan kognitif. Dan yang ketiga, pemerolehan dalam tataran bahasa. Hipotesis nurani. Dalam pemerolehan bahasa, yang diperoleh anak adalah kompetensi performansi bahasa pertamanya. Kemudian karena tata bahasa terdiri dari komponen sintaksis 28 isbandi dan fonologi, dan di setiap komponen itu berupa rumus-rumus atau kaidah-kaidah, maka ketiga macam rumus inilah yang terlebih dahulu dikuasai anak dalam pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky, alat yang digunakan anak untuk memperoleh kemampuan berbahasa adalah hipotesis nurani. Hipotesis ini terlahir dari beberapa pengamatan yang dilakukan para pakar terhadap pemerolehan bahasa anak. Ada 2 macam hipotesis nurani, yaitu hipotesis nurani bahasa dan hipotesis nurani mekanisme. Hipotesis nurani bahasa merupakan satu asumsi yang menyatakan bahwa sebagian atau semua bagian dari bahasa tidak dipelajari atau diperoleh, tetapi ditentukan oleh fitur-fitur nurani yang khusus dari organisme manusia. Sedangkan hipotesis nurani mekanisme menyatakan bahwa proses pemerolehan bahasa oleh manusia ditentukan oleh perkembangan kognitif umum dan mekanisme nurani umum yang berinteraksi dengan pengalaman. Maka beda kedua hipotesis ini adalah hipotesis nurani bahasa menekankan terdapatnya sesuatu benda nurani yang dibawa sejak lahir yang khusus untuk bahasa dan berbahasa. Sedangkan hipotesis nurani mekanisme terdapatnya suatu benda nurani berbentuk mekanisme yang umum untuk semua kemampuan manusia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Amira Nafisa. Hipotesis tabula rasa. Secara harfiah,
berarti kertas kosong dalam artian belum ditulis apapun. Lalu hipotesis tabula rasa ini menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nanti akan ditulis atau diisi dengan pengalaman-pengalaman. Menurut John Locke, hipotesis tabula rasa semua pengetahuan dalam bahasa manusia yang tampak dalam perilaku berbahasa adalah merupakan hasil dari integrasi peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami dan diamati oleh manusia itu. Sejalan dengan hipotesis ini, behaviorisme menganggap bahwa pengetahuan linguistik terdiri hanya dari rangkaian hubungan-hubungan yang dibentuk dengan cara pembelajaran SR atau stimulus respon. Selanjutnya, cara yang di pembelajaran yang dikenal ada dua. Yang pertama, pelaziman operan menyatakan bahwa perilaku bahasa seseorang yang dibentuk oleh serentetan ganjaran yang beragam-agam yang muncul di sekitaran orang itu. Yang kedua, teori mediasi atau penengah yang diperkenalkan oleh Jenke disebut rantai respon atau respon cleaning. Teori rantai respon ini didasarkan pada prinsip mediasi atau penegahan bahasa. Maksudnya, jika seseorang telah mengenal hubungan antara meja dan kursi dan hubungan antara meja dan lantai, maka mengetahui hubungan antara kursi dan lantai akan jauh lebih mudah karena peranan yang dimainkan oleh faktor penengah atau mediasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis kesemestaan kognitif. Kognitivisme, hipotesis kesemestaan kognitif yang diperkenalkan oleh Piaget telah digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses pemerolehan bahasa kanak-kanak. Menurut teori yang didasarkan pada kesemestaan kognitif, bahasa diperoleh berdasarkan struktur kognitif deria motor. Struktur ini diperoleh anak-anak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Menurut Sinclair de Zwart dalam CER 2009-179, ada 3 tahap pemerolehan bahasa anak-anak. Pertama, anak-anak memiliki satu gabungan bunyi pendek dari bunyi-bunyi yang didengarkannya untuk menyampaikan suatu pola aksi. Yang kedua yaitu jika gabungan bunyi pendek ini dipahami, maka anak-anak itu akan memakai seri bunyi yang sama. Pola aksi ini pada mulanya selalu mempunyai hubungan dengan anak-anak itu, dan di dalam pola aksi itu selalu terjalin unsur yaitu agen, aksi, dan penderita. Ketiga, muncul fungsi-fungsi tata bahasa yang pertama, yaitu subjek, predikat yang menghasilkan unsur subjek, verbal, objek, atau agen, plus aksi, plus penderita. Hipotesis kesemestaan kognitif sama dengan hipotesis nurani mekanisme dalam linguistik. Piaget dan MC Namara menyimpulkan bahwa anak-anak lebih dahulu mengembangkan proses-proses kognitif yang bukan linguistik. Setelah itu barulah mereka memperoleh lambang-lambang. 29 linguistik itu. Jadi pemerolehan bahasa tergantung pada pemerolehan proses-proses kognitif itu. Ada 2 aliran yang saling bertolak belakang, yaitu aliran behaviorisme dan aliran mentalisme. Teori behaviorisme hanya mengambil kelakuan yang dapat diamati sebagai titik tolak untuk deskripsi dan penjelasannya. Sedangkan teori mentalistik mengambil struktur dan cara kesadaran sebagai dasar
dalam proses pemerolehan bahasa. Aliran behaviorisme terutama mendasari teori belajar yang mementingkan lingkungan verbal dan nonverbal, sedangkan aliran mentalistik mendasari teori belajar yang menekankan adanya. Terima kasih. Dari saudari Arnes, yaitu sintaksis. Pemerolehan sintaksis Rizky pada usia 3,5 tahun ini secara umum sudah dikuasainya. Namun, ada beberapa kalimat berikut ini. Den mandi lai nenek, atau artinya aku mau mandi nenek. Den nio main oto-oto, yang artinya aku mau main mobil-mobilan. Iki pandai belagu, yang artinya Rizky pandai bernyanyi. Rizky pada usia 3,5 tahun, pemerolehan bahasa Indonesia dalam tataran sintaksis. Setelah menganalisis data 1 hingga data 8, terlihat bahwa anak-anak yang berusia 2 sampai 3 tahun pada data 1 hingga data 4 sudah memperoleh kemampuan menghasilkan kalimat whole of phrase. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa adanya kompetensi anak dalam pemerolehan bahasa pertamanya. Setelah diperoleh walaupun masih dalam bentuk sederhana, pada anak yang berusia 4-5 tahun pada data 5-8 mulai menghasilkan kalimat-kalimat tunggal seperti berpola SPOK dan KS sesuai dengan pernyataan Darjowijojo bahwa pada pemerolehan sintaksis pada anak usia dini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap yang dikenal juga dengan nama tahap 1. Tahap 1 kata ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Tahap 2 kata atau phrase yaitu tahap yang berlangsung ketika anak berusia 18-20 bulan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas tadi oleh teman-teman sekalian. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang semantik. Apa sih itu semantik? Semantik adalah kajian tentang makna, yaitu makna kata, semantik leksikal, makna frasa, semantik frasa, dan makna kalimat, semantik sintaksis. Lalu di sini ada apa itu teori hipotesis fitur semantik menurut Clark. Itu teori ini menurut Clark yaitu anak-anak memperoleh arti kata dengan cara menguasai fitur semantik kata itu satu demi satu sampai semua fitur arti kata-kata yang terpisah. Anak-anak pun harus memperoleh kata-kata yang bergabung dalam medan makna. Lalu kemudian di sini ada teori hipotesis semantik yang tadi itu yang lanjutannya. Nah, di sini ada beberapa tahapan umur ya, khususnya itu umur 1 tahun hingga 1,6 tahun, yaitu tahap penyempitan makna kata. Dan di umur 1,6 sampai 2,6 tahun, itu adalah tahap pemanjangan berlebihan. Yang ini. Lalu kemudian umur 2,6 hingga umur 5, tahun, yaitu tahap medan makna semantik. Dan yang terakhir adalah umur 5 tahun sampai 7 tahun, yaitu pada tahap ini anak-anak telah mampu mengenal benda yang sama dengan sudut persepsi. Lalu kemudian hasil data 1-8 artian yang tadi penjelasan yang sebelumnya itu yaitu anak usia 2 tahun yaitu mulai menggunakan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan gerakan, ukuran, dan bentuk. Lalu anak usia 3 tahun yaitu yaitu dia mampu mengalami hal yang sama kayak umur 2 tahun tadi. Kemudian usia anak 4-5 tahun yaitu dia mulai mengetahui makna kata benda dan kata kerja walaupun masih terbolak-balik dalam menempatkannya sebagai kalimat seperti makannya udah yang seharusnya sudah makan. Itu sering terjadi pada anak usia 4-5 tahun. Kemudian anak yang berumur 2-4 tahun banyak menggunakan makna denotatif
pada jawaban-jawaban yang dilontarkan, sedangkan pada nyanyian bermakna konotatif, walaupun ada beberapa jawaban yang mengandung makna konotatif. Kemudian yang terakhir yaitu anak yang berumur 5 tahun, seluruh jawabannya bermakna denotatif, hanya pada nyanyiannya bermakna konotatif. Nah, ini adalah kesimpulan hasil PowerPoint kita atau pada materi kita. Itu saya bacakan di sini. Pemorehan bahasa pertama terjadi di kehidupan awal seorang anak. Pemorehan bahasa pertama seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga di sekitar anak. Dalam hal nilai-nilai sosial budaya yang teranut pada bahasa akan terinternalisasi pada bawah sadar manusia. Kemudian sering berjalannya waktu dan pertumbuhan si anak, maka anak akan memperoleh bahasa selain bahasa yang diajarkan ibunya, baik bahasa kedua, ketiga, ataupun seterusnya. Tergantung dengan lingkungan sosial dan tingkat kognitif yang dimiliki oleh anak melalui proses pembelajaran. Bahasa pertama terkenal dengan pemerolehan bahasa, sedangkan dengan bahasa kedua berkenan dengan pembelajaran bahasa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak-anak usia dini di desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sudah mampu memperoleh bahasa Indonesia dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Anak-anak tersebut memperoleh bahasa secara bertahap sesuai dengan usianya, dan sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan ujaran-ujaran yang sederhana sampai kompleks. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan pertama bagi orang tua yang memiliki anak yang berumur usia dini hendaknya sering melibatkan anak-anak dalam berkomunikasi. Hal ini bertujuan agar anak-anak usia dini memperoleh kosakata lebih banyak dan bervariasi. Kedua, selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi pemerolehan bahasa anak, sehingga anak-anak lebih sering berinteraksi di lingkungan sekitarnya. Ketiga, anak-anak usia dini sering menirukan apa yang dilihat dan didengarnya, sehingga keluarga atau guru PAUD hendaknya memberikan contoh yang baik dalam segi bahasa. Mungkin cukup sekian presentasi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.